Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, izinkan kami minta waktunya sebentar, silent kita. Kami datang ke sini ingin memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, yaitu dari kampus Tisipol Raja Haji. Mungkin adik-adik semuanya sedikit banyak sudah tahu ya tentang kampus Tisipol itu ada di mana, dan tapi ada juga ya hal-hal yang mungkin kita belum ketahui. Nah, saya saat ini tidak datang sendiri, tapi saya ada tim admisi atau tim kreatif yang datang dengan saya, yang kebetulan ini adalah mahasiswa Tisipol juga. Baik, kita mulai ya. Jadi ini adalah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, atau lebih dikenal dengan kampus Tisipol. Alamatnya itu ada di Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 48, seberangnya TCC Mall. Tahu ya TCC ya? Nah, kalau kampusnya mungkin kadang udah ketutup dengan ruko nggak kelihatan, tapi kalau tahu TCC kelihatan. Sekarang ada lagi yang baru, nanti saya coba jelasin satu persatu fasilitas yang ada di sana. Nah, untuk program studi atau jurusan di sana itu ada 3. Yang pertama administrasi publik, yang kedua itu ada ilmu pemerintahan, yang ketiga sosiologi. Mana tahu nanti adik-adik di sini semuanya ada yang minat ingin kuliah di Tisipol, sudah tahu jurusannya apa. Nah, banyak pertanyaan biasanya, akreditasinya apa gitu ya. Untuk institusinya, kampusnya yaitu Tisipol sekarang akreditasinya baik, pakai nomenklatur baru. Nah, kalau prodinya ketiga-tiganya kita sudah terakreditasi B, jadi sudah tidak diragukan lagi. Dalam menjalankan administrasinya, manajemen di dalam pelayanan administrasi kampus semuanya berbasis ISO. Jadi sudah berbasis ISO. Nah, program studi ini tiga-tiganya juga ada yang namanya jalur KIP. Jadi nanti ada beberapa jalur masuk. Misalnya adik-adik ingin mandiri, bayar, boleh. Kalau ingin mendaftarnya jalur KIP juga ada. Tahu KIP? Ya. Berikutnya, adik-adik semua nggak perlu sulit-sulit datang ke kampus sebenarnya. Pendaftarannya sebabnya menggunakan atau caranya online. Jadi di brosur yang adik-adik pegang itu sudah ada petunjuk bagaimana cara mendaftarnya. Nah, fasilitas yang ada di kampus itu banyak sekali ya. Kalau yang seperti di sekolah pasti ada lab, ada pustaka ya. Kita juga sudah ada masjid, kalau ingin beribadah sudah ada kantin nggak jauh-jauh dekat. Lalu kelasnya mungkin adik-adik semua kalau ingin daftarnya secara mandiri, mungkin cara pendaftarannya itu ada 2 pola kelasnya. Ada kelas pagi atau reguler, ya kuliahnya pagi. Mungkin ingin sambil kerja, kuliahnya ambil kelas malam atau karyawan. Kuliahnya malam saja, nggak ada di pagi. Kan ada yang seperti itu ya, boleh. Lalu adik-adik semua kalau ingin tahu lebih lanjut tentang kampus kita, cek di IG admisi Tisipol Raja Haji, ada di sini ya. Cek di IG admisi Tisipol Raja Haji. Semua konten-kontennya memberikan informasi terkait dengan kampus Tisipol, penerimaan mahasiswa baru, aktivitas mahasiswanya, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, semuanya ada di sana. Nah, kalau di sekolah ada Merdeka Belajar ya. Ya, di kampus Tisipol juga menjalankan program Merdeka Belajar. Ada yang saat ini semester 5 yang baru saja berakhir, mereka model skemanya magang di kantor-kantor. Kebetulan kita bermitra dengan salah satu, misalnya saya jelasin, yaitu Dinas Sosial. Jadi sejumlah 16 orang mahasiswa Tisipol dari berbagai prodi, dia nggak mau kuliah di dalam kelas, bosan misalnya. Dia ngambil skema magang. Ya udah, setiap hari dia seperti pegawainya Dinas Sosial. Pergi masuk misalnya jam 8, pulang jam 4. Hari Sabtu libur. Karena kerjanya dari Senin sampai Jumat.
Lalu mereka ditempati nih di berbagai bidang sesuai bidang yang ada di dinas sosial. Atau mungkin Pak, kalau dinas sosial aja nggak enak Pak, saya mau kerjanya di kantor ini atau kantor swasta, boleh nggak? Boleh, bebas. Ada skema-skema yang lain Pak, saya mau ngajar Pak, saya pengennya jadi guru tapi mau kuliah guru nanti nggak kesampaian, misalnya saya kuliah sisipol, boleh nggak ngambil skemanya asistensi mengajar? Boleh, karena ada 2 orang mahasiswa sisipol, dia asistensi mengajar di Matrea dan di Bintan Timur kalau nggak salah, SMA apa itu, lupa. Terus ada skema-skema yang lain, riset, penelitian mandiri ataupun ikut best project. Nah, banyak sekali. Itu adalah Merdeka Belajar di kampus sisipol atau di perguruan tinggi. Beda dengan skema belajar Merdeka Belajar mungkin di sekolah. Nah, adik-adik semua nanti kalau ingin mendaftar, silakan nanti menghubungi nomor kontak yang ada di sini. Tapi kalau sudah ngerti caranya, boleh nanti yang paling belakang ini scan aja barcode-nya, bisa langsung daftar. Atau nih nanti ada formulir yang dibagikan oleh Kak Indah. Kalau ingin mendaftar langsung tulis di tempat formulirnya, biaya formulirnya saya kasih gratis. Kalau ingin kuliah di sisipol, isi formulirnya sekarang. Tapi ada ujiannya nggak Pak? Ada. Ujiannya juga online. Boleh kok pakai HP, boleh kok pakai komputer. Sekarang kan era digital ya. Dimana-mana aja duduk ada wifi, yang penting terhubung internet. Misalnya ada kuota, langsung ujian di situ. Nah, kalau sudah mendaftar nanti pakai formulir ini yang manual dulu. Formulirnya diserahkan ke kami, nanti kami akan kontak adik-adik melalui nomor WhatsApp-nya, dan biaya formulirnya langsung saya submit gratis. Kalau minat kuliah di sisipol dan daftar menggunakan formulir ini. Jadi adik-adik semuanya nanti apakah waktu mendaftar jalur KIP itu terkendala, ada masalah ini itu dan lain sebagainya, datang aja ke kampus atau hubungi nomor saya ada di sini. Nanti saya bantu semuanya agar dapat namanya KIP kuliah. Kalau ingin mendaftarnya jalur KIP. Nah, jurusannya yang ada 3 ya. Administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan sosiologi. Nanti ini ada yang dari sosiologi nih. Kalau nanti selesai ini mau minta nomor HP-nya Kak Indah, boleh. Nanti nanya-nanya belajar apa sih ya. Ini Kak Agus ini dari administrasi publik. Kalau mau nanya-nanya belajar apa di administrasi publik nih bisa. Kalau Kak Rahmat ini apalagi dia udah semester 7 nih. Artinya dari A sampai Z semua mata kuliah itu udah habis. Nah, bisa tahu nih bagaimana cara belajarnya. Apa yang dipelajari di ilmu pemerintahan. Nah, doain nih bentar lagi seminar usulan penelitiannya lolos dan wisuda tahun 2023. Kebetulan nih yang saya bawa juga nih ya, saya ajak sini. Kak Rahmat ini ternyata duta bahasa juga. Nah, keren kan? Kak Rahmat. Ya, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya yang nanya nih. Siapa cepat, tunjuk tangan, nanti kita lihat ya. Apa kepanjangan Stisipol Raja Haji? Oh, tuh cepet banget ya. Oke, apa kepanjangannya? Ya, benar nggak? Benar atau salah? Coba ulangi. Benar sekali. Nih ya, siap-siap lagi ya. Ada pertanyaan. Berapa dan sebutkan program studi yang ada di Stisipol. Tuh, yang tunjuk tangan, Nana. Tar. Yang ini duluan ya. Oke. Sebutin. Apa aja?
sini, ayo. Ya, saya lempar sini. Mana tadi yang di sana? Ya, nggak bisa lihat. Ada berapa? Ada 3. Apa aja? Ya, lanjut. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Ya. Benar atau salah? Salah. Ya, dengarin ya. Nih ya. Ada berapa dan sebutkan program studi yang ada di Sisipol. Tunjuk tangan cepet. Ya. Sebutin. 3. Apa aja? Terus? Pemerintahan. Ya, benar. Ada berapa jalur masuk di Sisipol? Enggak, yang lain. Ya, yang cewek dulu ya. Yang mana 3 tadi? Ya, sebutin. Baca katanya. Ya, sebutkan ada berapa. Ulang ya, ada berapa dan sebutkan jalur masuk di Sisipol. Yang sudah nanti dulu. Yang lain kita dengerin dulu ya, coba. Oke, benar. Ya, jalurnya itu ada 3. Yang pertama reguler atau kita mandiri ya, bayar. Terus yang kedua itu ada namanya jalur KIP. KIP ini gratis dari awal masuk hingga akhir. Gratis semua, tidak ada dipungut biaya apapun. Yang ketiga itu jalur RPL. Ini diperuntukkan untuk yang kelas karyawan, menukarkan pengalaman kerja menjadi mata kuliah. Nah, adik-adik semua belum bisa ya. Nah, adik-adik semua perhatikan, Sisipol tidak melulu belajar. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang kami bekali untuk adik-adik semua. Di awal adik-adik masuk nanti kita akan berikan yang namanya soft skill, yaitu public speaking, dan itu kami berikan gratis untuk adik-adik semua. Bagaimana nanti berbicara di depan orang banyak, bagaimana kalau bertemu dengan orang yang sama umurnya, di bawah umurnya, atau yang lebih tinggi usianya, kita akan tahu bagaimana cara berbicara di depan mereka. Lalu adik-adik semua misalnya ingin mempresentasikan sesuatu, nanti belajar di sana di public speaking. Yang kedua, adik-adik diberikan fasilitas yaitu berobat gratis. Walaupun mungkin di luar sana ada namanya BPJS, tapi di kampus Sisipol ada namanya klinik kampus, dan itu gratis berobat. Jadi kalau pas kuliah pusing-pusing nggak perlu pulang, ada namanya klinik kampus. Tapi kliniknya bukan dosen, bukan staf yang di dalam, tapi beneran dokter yang asli, dokter ori yang di dalamnya yang ngobatin adik-adik semua. Yang ketiga, ada layanan baru, yaitu layanan konseling psikologi. Mungkin kalau di sekolah ada BK ya, tapi ini beda, beneran ini psikolog lulusan Unpad yang membuka layanan konseling psikologinya. Jadi adik-adik nanti ada permasalahan, apakah di dalam kampus atau di luar kampus, tapi terkendala karena ingin belajar misalnya, tapi nggak konsen, ada masalah dan lain sebagainya, adik-adik boleh bimbingan konselingnya di sana. Dan ini bukan untuk curhat ya, tapi benar-benar mendapatkan solusinya seperti apa. Adik-adik nanti akan dibimbing agar apa? Perkuliahannya lancar dan selesai cepat, tak ada kendala lagi. Nah, banyak fasilitas yang lain.
Yang baru, kalau untuk sarana dan prasarana, kita ada namanya asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa itu kalau adik-adik berada di sisi, kelihatan tuh. Satu-satunya kampus yang ada di Tanjung Pinang, yang ada asrama mahasiswa hanya ada di Sisipol. Satu-satunya yang punya layanan psikologi di kampus Tanjung Pinang hanya ada di Sisipol. Jadi Sisipol semuanya lengkap. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Sisipol. Sekarang yang terpenting adalah adik-adik yang penting minat dulu kuliahnya di Sisipol. Kalau nggak minat berarti kan nanti nggak ketemu nih dengan fasilitas-fasilitas tadi. Tapi kalau adik-adik kuliah di Sisipol akan ketemu dengan fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan itu. Nah, jadi alhamdulillah untuk alumni Sisipol dari ilmu pemerintahan saat ini yang menjadi wali kota Tanjung Pinang, Ibu Rahma. Jadi Ibu Rahma itu adalah lulusan Sisipol. Nah, kalau di perkantoran, dinas-dinas ya, di dinas-dinas kepala bidangnya, kepala dinasnya, itu banyak sekali yang lulusan dari ilmu pemerintahan dan juga administrasi publik. Untuk di kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, ada di pemerintahan provinsi misalnya, bahkan ada di kantor-kantor Kemenkumham, imigrasi, Rodenim, kepolisian bahkan ada dari Sisipol. Nah, jadi adik-adik nanti kalau kuliah di Sisipol jangan khawatir. Kira-kira kalau saya jadi kuliah di Sisipol nanti kerjanya apa ya? Gak usah pikirin itu karena sudah banyak kesaksiannya, hasilnya juga udah banyak. Jadi adik-adik pengen terjun langsung menjadi politisi misalnya, dari mulai Pak Bobi Jayanto, Diki Nopalino, ya Bu Rahma sendiri, itu orang-orang yang berkecimpung dalam politik, sudah jadi anggota legislatif, ya kan, pejabat politik dan lain sebagainya dari Sisipol. Terus kalau di dinas udah banyak ya. Terus Pak ada nggak di swasta? Ada juga di swasta. Jadi pengusaha ada. Owner Albaik tahu? Albaik. Swalayan Albaik tahu? Ya, ownernya itu adalah lulusan dari Sisipol. Nah, ownernya dari Sisipol. Jadi nggak melulu kalau kita, Pak saya minatnya kerjanya jadi PNS, cocok. Pak saya mau di swasta, cocok juga. Pak saya mau di politik, cocok juga. Semua cocok. Ya mungkin ini dari kami tersilap dan salah, saya mohon maaf. Tapi saya sebelum saya tutup, ada nggak yang mau ngisi formulir? Kalau ada, biaya formulirnya gratis. Nah kalau nggak ada, nanti saya titipin dengan Bu Winnie ya. Baik, sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan waktunya kita bisa berinteraksi, berkenalan di sini. Saya sangat semangat melihat adik-adik semuanya. Kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang pilihan. Karena apa? Kita masih bisa melewati masa-masa pandemi di tahun 2020, 2021. Alhamdulillah kita semuanya sehat-sehat sekarang. Kita bisa menggapai masa depan dengan cerah ya. Semoga adik-adik semuanya tahun 2023 ini lulus lancar dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan cita-citanya. Baik, dari saya terima kasih juga Ibu Winnie sudah memberi kesempatan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng ya, adik-adik semuanya berdiri, saya berdiri di sini, nanti Kak Agus yang fotoin dari depan.